نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Di dalamnya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan bertambahnya ilmu kita, bertambah juga amal kita. Bertambah juga kecintaan, raja dan takut kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga dengan kesabaran kita di dalam menuntut ilmu, menjadikan perjalanan kita ke surganya menjadi lebih mudah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari rangkaian pembahasan-pembahasan kita yang telah lalu, kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang hari kiamat. Di mana di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang kematian, sakaratul maut, bagaimana perjalanan ruh itu ketika proses keluar dari tubuh dan di mana dia akan menunggu. Itu sudah menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampai pembahasan tentang nikmat kubur dan azab kubur. Masuk ke dalam pembahasan hari kiamat, ada beberapa pembahasan yang dibawakan oleh al-muallif, bahwasanya ya, ketika hari kebangkitan, maka di situ ada fase di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan ditanya, mereka akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka lakukan, atas ucapan yang terucap, atas keyakinan yang diyakini, atas perbuatan yang dilakukan. Maka setiap apapun, kecil dan besarnya, itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas poin pertama tentang padang mahsyar dan potret hari kebangkitan. Insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di poin berikutnya, yaitu poin yang kedua berkaitan dengan kondisi hari kiamat dan kedahsyatannya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita meminta kesediaannya kepada jamaah untuk membacakan materi kita di siang hari ini insyaallah. Kepada Ibu Meti mungkin ya. Bagaimana Ibu Meti? Afwan Ustadz, saya perutnya lagi bermasalah nih Ustadz. Ya Rob. Siapa kira Bu? Afwan nih Ustadz, suka ke Enggak belakang apa-apa. nih Ustadz, jadinya saya Siap, minta izin dulu nih ya. Afwan. siap. Nah, enggak apa-apa. Barakallahu fiik, syafakillah. Baik, kalau begitu Ibu Tika mungkin ya. Kalau Ibu Tika bagaimana? Nah, Ustaz, insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Silakan dibaca. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua, kondisi hari kiamat dan kedahsyatannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad
mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak di dalamnya. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dalam keadaan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Surah Ibrahim ayat 42 sampai 43. Firman-Nya muhti'in maksudnya bergegas-gegas. Muqni'in ru'usihim menurut Al-Hasan pada hari itu wajah manusia menengadah ke langit dan tidak ada yang memandang satu sama lain. La yartaddu ilaihim tarfuhum sedang mata mereka tidak berkedip-kedip. Maksudnya mata-mata mereka tidak berkedip karena terbelalak. Mata-mata mereka terpana melihat apa yang ada di hadapan mereka. Firman-Nya wa afidatuhum hawa. Maksudnya hati-hati mereka kosong. Qatadah berkata, hati mereka keluar dari dada mereka. Berada di tenggorokan mereka, tidak keluar dari mulut mereka, dan tidak kembali ke tempatnya. Kosong karena tidak ada sesuatu di dalamnya. Dari situlah apa yang berada di antara langit dan bumi dinamakan hawa karena kosong. Sa'ad bin Jubair berkata, ia bolak-balik berlalu di tenggorokan mereka. Ia tidak memiliki tempat untuk menetap. Allah berfirman, Izil qulubu ladal hanajiri kazimin. Ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Ghafir ayat 18. Qatadah berkata, hati berhenti di kerongkongan karena takut. Ia tidak keluar dan tidak kembali ke tempatnya. Makna khazimin, menahan kesedihan, adalah diam. Tak seorang pun berbicara kecuali dengan izin Allah. Al-Baghawi berkata, mereka dalam keadaan susah, digeluti ketakutan dan kegelisahan. Al-Khazm ialah terus-menerusnya amarah, takut dan sedih dalam hati, hingga ia menjadi susah karenanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yas'alu hamimun hamiman yubassarunahum. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, sedang mereka saling memandang. Al-Ma'arij ayat 10 sampai 11. Maksudnya, tak ada seorang kerabat pun yang bertanya kepada kerabatnya mengenai kondisinya. Padahal ketika itu melihatnya dalam kondisi yang paling buruk. Ia disibukkan oleh dirinya sendiri dan membuatnya lupa pada orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Abasa 37. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tada'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un
walau kana dza qurba. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun dari dosa itu, meskipun mereka yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya. Fatir ayat 18. Ikrimah berkata, maksudnya ialah tetangga yang minta belas kasihan kepada tetangganya pada hari kiamat sambil berkata, "Ya Rob, tanyalah orang ini, kenapa ia menutup pintunya dariku, sementara orang kafir minta belas kasihan kepada orang mukmin." Dia berkata, "Wahai orang mukmin, sungguh aku pernah menolongmu. Kamu sudah tahu bagaimana sikapku padamu di dunia. Hari ini aku membutuhkanmu." Orang mukmin tersebut terus dimintai pertolongan di depan Robnya hingga ia dikembalikan ke tempat tinggalnya, yaitu neraka. Pada hari kiamat, seorang ayah juga minta belas kasihan kepada anaknya. Dia berkata, "Wahai putraku, ayah macam apa aku ini?" Ia memuji anaknya dengan kebaikan, lalu berkata, "Wahai putraku, aku membutuhkan 1 biji sawi saja dari kebaikanmu untuk menyelamatkanku dari kondisi yang kau lihat sekarang." Putranya berkata, "Wahai ayahku, alangkah mudahnya permintaanmu, tetapi aku juga dalam keadaan takut seperti yang ayah rasakan. Aku tidak bisa memberimu apa-apa." Sang ayah lalu minta belas kasih kepada istrinya. Dia berkata, "Wahai istriku, suami macam apa aku ini?" Ia memuji istrinya dengan kebaikan lalu berkata kepadanya, "Aku mohon kepadamu 1 kebaikan saja yang bisa kau berikan kepadaku untuk menyelamatkan aku dari kondisi yang kau lihat ini." Istrinya menjawab, "Alangkah mudahnya permintaanmu, tetapi aku tidak bisa memberimu apa-apa. Sesungguhnya aku juga merasa takut sebagaimana yang engkau rasakan." Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Al-Mutaffifin ayat 6. Hatta yagiba ahaduhum fi ros fi roshi fi roshihi ila amsa fi uzunaihi, hingga salah seorang dari mereka tenggelam di dalam keringatnya hingga mencapai pertengahan kedua telinganya. Miqdad bin Aswad al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya, ketika hari kiamat tiba, matahari akan didekatkan dengan para hamba hingga berjarak sekitar 1 atau 2 mil. Perawi berkata, "Saya tidak tahu mil mana yang beliau maksudkan. Apakah mil ukuran jarak di bumi ataukah mil yang digunakan untuk mencelaki mata?"
hingga mereka terpanggang oleh panas matahari. Mereka tenggelam dalam keringat sebatas amal mereka. Di antara mereka ada yang tenggelam hingga kedua lututnya. Di antara mereka ada yang tenggelam sampai pinggangnya, dan di antara mereka ada yang tenggelam seluruhnya. Baik. Nah, Bismillah, di pembahasan kali ini, jazakillah khair barakallahu fiik, atas pembacaan materinya. Untuk poin kedua tentang kondisi hari kiamat dan kedahsyatannya, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Muallif untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya hari itu adalah hari yang dahsyat. Hari kiamat, hari akhir adalah hari yang dahsyat. Saking pentingnya hari ini, Nabi SAW ketika ditanya tentang apa itu iman, Nabi menyelipkan iman kepada hari akhir. Nabi SAW menyelipkan iman kepada Allah. Nabi menyebutkan iman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya. Nabi SAW juga menyelipkan tentang iman kepada hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya hari akhir merupakan hal yang wajib dan pasti akan terjadi, akan dilalui oleh setiap manusia. Jadi Nabi SAW menegaskan bahwasanya tidaklah beriman seorang hamba kalau dia tidak mengimani tentang hari akhir, tentang hari kiamat. Dan hari akhir itu adalah hari pembalasan. Hari akhir adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap kezaliman. Sebesar dan sekecil apapun bentuk kezaliman tersebut. Sehingga inilah disebut dengan hari yang dahsyat. Hari yang penuh dengan ketakutan, hari yang penuh dengan kengerian, hari yang penuh dengan murka Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika di hari itu, sebagaimana ucapan para nabi dan para rasul, Allah sangatlah marah, Allah sangatlah murka. Tidak pernah Allah murka semurka Allah di hari kiamat, dan tidak akan pernah lagi Allah murka semurkanya Allah di hari kiamat, di hari padang mahsyar, di hari pembalasan, di hari akhir. Sehingga memang hari ini adalah hari yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menceritakan kepada kita tentang dahsyatnya hari kiamat. Di antaranya yang dibawakan oleh Al-Muallif tentang surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. Di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Allah menegaskan di sini Allah tidak lupa. Allah tidak lalai. Allah tidak lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai kita meyakini hal ini. Kita melihat orang-orang zalim semena-mena, dia berbuat sewenang-wenang, semaunya sendiri, sedangkan kita mengira bahwasanya Allah lalai dari mereka. Allah katakan la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Allah tidak lalai, dan jangan kamu mengira bahwasanya Allah lalai. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan orang-orang zalim tersebut? Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menyegerakan siksa kepada mereka sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah akan menyiksa mereka? Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah sedang memberi tangguh kepada mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak di dalamnya.
Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada kita semua orang-orang beriman bahwasanya ya ketika kita melihat orang-orang kufar, orang-orang fusak, orang-orang yang walimin, yang mereka zalim, tidak taat kepada Allah, membangkang kepada Allah, tapi mereka terlihat seakan bergelimpangan dari satu kenikmatan-kenikmatan lainnya, ini merupakan takhir dari Allah. Ini merupakan tangguhan dari Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jangan pernah iri dengan orang kafir. Jangan pernah ingin mendapatkan apa yang dinikmati oleh orang-orang kafir. Mereka pada hakikatnya berada dalam azab. Mereka pada hakikatnya berada dalam kesengsaraan. Dan mereka akan kekal di kesengsaraan, siksa yang lebih menyakitkan dari apa yang mereka dapatkan di dunia. Dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat oleh kita tidak memberikan balasan kepada mereka di dunia ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang memberikan tangguhan agar dosa-dosa mereka semakin banyak menumpuk, agar semakin Allah Azza wa Jalla menambah kepedihan, siksaan, dan panasnya api neraka yang akan mereka rasakan kelak nanti di akhirat. Dan Allah tidak tidur dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Allah pasti akan balas mereka. Allah pasti akan menyiksa mereka. Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Tapi tidak ada yang mengatur Allah. Ya, tidak ada yang mengatur Allah. Itu kembali kepada masyiatullah. Itu kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah menghukum mereka di dunia, itu haknya Allah. Allah mau tangguhkan dan Allah tumpuk dosa mereka sehingga Allah adab mereka nanti di akhirat, itu juga tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kita hanya diperintahkan untuk taat kepada syariat Allah. Kita diperintahkan untuk bersabar menerima takdir Allah. Kita diperintahkan untuk bersabar untuk menerima ketetapan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Apapun bentuk ketetapan itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalani kehidupan kita saja. Fokus dengan kehidupan kita. Ya, kita fokus dengan kehidupan kita dan kita tidak perlu untuk menolehkan kepala kita kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang yang membangkang, kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang tidak mau diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kisahkan di dalam ayat ini tentang hari akhir, itu adalah hari yang akan menjadikan mata mereka terbelalak. Allah Azza wa Jalla katakan, muhti'ina muqani'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Di hari akhir mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dalam keadaan mengangkat kepalanya. Orang-orang yang zalim, orang-orang zalim akan datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dalam keadaan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Matanya tidak berkedip. Kenapa? Karena mereka menyaksikan kedahsyatan hari akhir. Hari di mana ketika mereka di dunia mereka sudah diingatkan, kamu nanti akan melewati fase ini. Bertakwalah kepada Allah. Tapi mereka tidak mengindahkan nasihat itu. Mereka lebih memilih untuk melampiaskan keinginan nafsu dan syahwat yang mereka inginkan. Allah Azza wa Jalla di sini kata al-muallif, firman-Nya, Allah berfirman, muhti'in. Kata muhti'in maksudnya adalah bergegas-gegas. Nah, Allah yang memanggil. Seruan ini datangnya dari Allah. Mereka tidak ada lagi kemampuan untuk menolak perintah Allah Azza wa Jalla di hari itu. Di dunia adalah tempat untuk ujian. Sehingga mereka diberi kesempatan. Mereka diberikan pilihan. Pilihan untuk taat dan pilihan untuk membangkang. Ya. Jadi Allah sama sekali tidak zalim kepada mereka ketika Allah akan menyiksa mereka nanti di neraka. Orang-orang yang zalim itu sudah diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla untuk taat. Ya, untuk
untuk nurut sama Allah, tapi mereka pilih ya untuk membangkang Azza wa Jalla menzalimi mereka. Ya, kenapa Allah tidak memberikan pilihan? Ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ya yang tidak beriman akan takdirnya Allah. Orang-orang yang menyimpang dan sesat di dalam bab-bab takdir. Ya. Allah adalah zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu kaum sampai Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka utusan. Sampai mereka tahu, sampai kepada mereka larangan dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itu adalah hal yang menunjukkan kemahadilan Allah, kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Mereka bergegas-gegas. Tidak bisa lagi menolak perintah Allah sebagaimana ketika mereka di dunia. Mereka tergesa-gesa karena yang merintahkan ketika itu hanyalah Allah. Karena raja di hari itu hanyalah Allah. Karena penguasa di hari itu adalah Allah. Karena hakim di hari itu hanyalah Allah. Karena yang memerintahkan dan melarang di hari itu hanyalah Allah. Semua para penguasa, semua yang memiliki jabatan dan kedudukan di hari itu, mereka adalah selemah-lemahnya makhluk. Tidak memiliki daya dan tidak memiliki kekuatan apapun. Sehingga mereka pun tergesa-gesa. Ya, ini adalah bentuk sindiran Allah Azza wa Jal dan bentuk ya hinaan Allah kepada mereka. Ya, mereka hina. Bagaimana Allah sifati mereka dengan kehinaan? Allah katakan muhti'i, mereka tergesa-gesa. Ya, mereka tergesa-gesa dan ini menunjukkan penghinaan Allah kepada orang-orang zalim tersebut. Di dunia mereka sombong, di dunia mereka congkak, di dunia mereka jumawa. Tapi ketika nanti di akhirat, mereka tergesa-gesa dalam menjalankan perintah Allah untuk berkumpul di padang mahsyar. Muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Lalu kemudian dikatakan muqni'i ru'usihim. Menurut Al-Hasan Al-Basri, muqni'i ru'usihim. Pada hari itu wajah manusia menengadah ke langit dan tidak ada yang memandang satu sama lain. Ya, nanti akan ditegaskan di dalam ayat ya yang akan datang nanti. Kata Allah Azza wa Jalla likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap dari mereka mempunyai urusan yang menyibukkan masing-masing. Tidak ada yang memikirkan orang lain. Tidak ada yang care, nggak ada yang peduli, nggak ada yang sok perhatian dengan orang lain. Semua sibuk mengurusi urusannya masing-masing. Semua sibuk mengurusi urusan pribadinya. Ya. Sehingga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari itu manusia menengadah ke langit. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka tidak saling memandang antara satu dengan yang lain. Ya. Tujuan mereka satu. Fokus mereka satu. Ya, mereka fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Tapi di hari itu Allah menutup ampunannya. Di hari itu tidak ada lagi ampunan yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu bukan momen untuk mengampuni. Momen itu Allah jadikan sebagai momen membalas, momen menyiksa, momen memberikan kehormatan, momen memberikan kemuliaan, momen untuk memberikan ganjaran baik dan buruknya kepada hamba-hambanya. Bukan lagi momen untuk memberikan maaf. Allah Azza wa Jalla dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta taghrub asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi SAW, Allah ya membuka ampunannya di pagi hari, di siang hari, agar orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. Dan Allah buka maghfirahnya, ampunannya di malam hari, agar orang-orang yang berbuat maksiat di siang tadi, di pagi tadi, di sore tadi, itu bertaubat kembali kepada Allah. Sampai kapan Allah dikatakan yabsutu yadahu? Allah buka tangannya.
Sampai kapan Allah Azza wa Jalla membuka tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, kata Nabi SAW, sampai matahari itu terbit di tempatnya tenggelam. Ya, sampai matahari terbit di tempat yang biasanya dia tenggelam. Maka ketika matahari terbit di tempat di mana dia seharusnya tenggelam, disitulah mulai detik itu, mulai hari itu Allah Azza wa Jalla tidak lagi membuka kesempatan kepada siapapun untuk meminta maaf. Ya, tidak ada ampunan lagi, tidak ada taubat lagi. Ini secara umum. Kalau secara khusus, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nama yatubullahu ala abdihi malam yughargir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari hambanya. Ini secara personal ya, kalau tadi secara umum. Ini secara personal, secara khusus, secara ta'in. Allah akan menerima taubat dari seorang hamba selama dia tidak ghargharah. Ghargharah ini ketika sakaratul maut. Selama dia tidak dalam kondisi sakaratul maut, ya, ketika dia tidak ya dalam kondisi tersebut, maka Allah akan memberikan ampunan selama dia masih mau meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hari itu ya semua manusia akan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di hari itu semua akan takut, semua akan fokus kepada satu tujuan, menengadah ke langit. Satu tujuan, Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka sudah tidak peduli lagi ya dengan pasangan, tidak peduli lagi dengan orang tua, tidak peduli lagi dengan anak, tidak peduli lagi dengan teman, sahabat, kerabat, ya, relasi, semuanya. Mereka akan lupakan, mereka hanya fokus satu arah. Kemana? Ke langit. Ya, mereka akan menengadah ke langit. Satu saja fokus mereka. Mereka menyesali perbuatan mereka di dunia. Mereka menyesali ucapan mereka di dunia. Mereka menyesali prinsip keyakinan, pola berpikir mereka di dunia. Dan mereka ingin mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika mereka melihat ya ke atas, Allah sifati mata mereka tidak berkedip. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip. Maksudnya, kata Al-Hasan Al-Basri, mata-mata mereka tidak berkedip ya karena mereka sedang terbelalak. Mata mereka terbelalak. Mata-mata mereka terpana melihat apa yang ada di hadapan mereka. Dan ini menunjukkan akan kedahsyatan fenomena, kejadian, pemandangan di hari akhir. Ya, sampai-sampai seperti oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya mata mereka akan terbelalak dan tidak akan berkedip. Firman Allah Azza wa Jalla, kata al-mu'allif, wa afidatuhum hawa. Firman Allah di dalam ayat ini ya, hati mereka kosong. Maksudnya adalah hati-hati mereka kosong. Qatadah berkata, hati mereka keluar dari dada mereka, berada di tenggorokan mereka, tidak keluar dari mulut mereka dan tidak kembali ke tempatnya di dada. Kosong karena tidak ada sesuatu di dalamnya. Dari situlah apa yang berada di antara langit dan bumi dinamakan hawa karena dia kosong. Dalam bahasa Arab, ya, semua apa yang ada di antara langit dan bumi itu disebut hawa dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kosong. Ya, kekosongan itu hawa. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya hati mereka kosong di hari akhir. Sa'ad bin Jubair rahimahullah ta'ala berkata, ia bolak-balik berlalu di tenggorokan mereka. Ia tidak memiliki tempat untuk menetap. Hati itu. Hati itu akan berbolak-balik ya, dari dada ke kerongkongan, dari dada ke kerongkongan, dari dada balik lagi ke kerongkongan ya, di tenggorokan mereka. Dia tidak menetap. Dia akan berbolak-balik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ghafir ayat 18, "Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin." Ketika hati menyesak
sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Ayat 18 surat Ghafir. Qatadah berkata, hati terhenti di kerongkongan karena takut. Ia tidak keluar dan tidak kembali ke tempatnya. Makna kadhimin, menahan kesedihan, adalah diam. Jadi si orangnya ini, si manusianya ini, dia diam. Ya, tak seorang pun berbicara kecuali dengan izin Allah. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di hari akhir itu saking dahsyat dan saking mengerikannya, tidak ada seorang pun yang berani berbicara, mengangkat suara. Kecuali para nabi dan para rasul. Itu pun yang diucapkan hanya satu kata. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Yang lain terdiam. Ya. Jadi hanya beberapa manusia saja, segelintir manusia yang berbicara ketika itu dari sekian banyaknya jumlah mereka. Ya. Kita lihat manusia penduduk bumi saat ini itu banyak, ya. Kita akan lihat di padang mahsyar dari manusia yang pertama sampai terakhir nanti, ya, akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Tidak ada yang berbicara, hanya segelintir manusia, ya, di mana mereka adalah para nabi dan para rasul. Semua manusia terdiam, maka disebut kadhimin, ya, mereka menahan kesedihan. Menahan kesedihannya ini dengan apa? Dengan diam, ya. Dan hati mereka itu kosong, kosong di dada, ya, sampai menyesak mana? Menyesak ke kerongkongan mereka. Kemudian dikatakan Al-Baghawi, Imamul Mufassirin, Al-Imam Al-Baghawi berkata, mereka dalam keadaan susah. Bisa dibayangkan, ya. Kepala menengadah ke atas, kemudian mata terbelalak, hati kosong, susah, ya. Hati kemudian berada di kerongkongan karena takut, ya. Di lain kesempatan disebut, ya, hatinya berbolak-balik, berlalu di tenggorokan mereka, tidak memiliki tempat untuk menetap. Kata Imam Baghawi, mereka dalam keadaan susah, digelayuti ketakutan dan kegelisahan. Takut, gelisah, susah. Al-kadhim, kata Imam Al-Baghawi tadi, kadhimin, ya, kata al-kadhim itu adalah maknanya terus-menerusnya amarah, takut, dan sedih di dalam hati hingga ia menjadi susah karenanya. Mungkin kita pernah mengalami kondisi ini, ya. Kita pernah mengalami kondisi di saat amarah, takut, kesedihan itu bercampur di dalam hati kita di satu waktu, ya. Dan tentu apa yang kita rasakan di dunia dengan perasaan tersebut, kita akan dapati berkali lipat kesusahannya kelak nanti di padang mahsyar, ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang zalim, ya. Karena ayat ini Allah Azza wa Jalla sebutkan adalah ayat untuk orang-orang yang zalim. Zalim ini umum jemaah. Apapun itu, kesyirikan, kekufuran, gitu, ya. Kezaliman, kefasikan, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syar'i. Kalau kita mati, kita tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan merasakan hal yang sama. Jangan pernah kita berpikir, oh ini ayat untuk orang kafir saja, sedangkan kita, ya, yang mengucapkan keimanan tidak akan merasakan. Kata siapa? Kita, ya, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla ampunan, ya. Boleh kalau seandainya seorang sahabat Nabi SAW merasa aman karena mereka dijamin masuk surga, begitu, ya. Tapi ternyata para sahabat juga mereka tidak merasakan kenyamanan di hari itu. Para sahabat juga merasakan kegelisahan. Para sahabat Nabi, mereka merasakan ketakutan. Apalagi kita yang tidak ada jaminannya sama sekali, begitu, ya. Kita tidak ada satupun jaminan kita akan selamat di hari itu, ya. Yang ada adalah potensi untuk hancur. Yang ada hanyalah potensi untuk binasa. Baik, kemudian disebutkan al-kadhim. Al-kadhim ini adalah kesusahan, ya, kesedihan, takut, marah. Kalau ada yang bertanya, kenapa marah?
Kenapa marah? Ini sifat watak manusia pada dasarnya. Manusia itu akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan melihat bagaimana para penduduk neraka itu akan saling tuding-menuding. Penduduk neraka itu akan saling tunjuk-menunjuk, saling salah menyalahkan. Ya, mereka akan katakan kami seperti ini karena mereka. Dia akan katakan saya seperti ini karena dia. Ya, itu saja yang dapat dia lakukan. Salah menyalahkan, tunjuk menunjuk, itu adalah hal ya yang paling puncak yang dapat dilakukan oleh para penduduk neraka. Ya, mereka marah. Kenapa kalian dulu? Kenapa kamu dulu menyesatkan saya? Kenapa kamu dahulu ya mengajak saya? Tapi Allah Azza wa Jalla tidak pedulikan perkataan mereka itu. Karena Allah Azza wa Jalla sudah berikan mereka di dunia kesempatan. Allah Azza wa Jalla sudah berikan kepada mereka di dunia akal. Allah Azza wa Jalla sudah berikan kepada mereka waktu. Dan mereka tidak gunakan semua itu untuk mengambil keputusan yang benar. Mereka lebih memilih untuk mengikuti orang-orang yang menyesatkan mereka. Mereka lebih memilih untuk mengikuti orang-orang yang mengajak mereka kepada neraka. Padahal mereka tahu itu salah. Mereka tahu itu adalah kezaliman. Mereka tahu itu adalah sesuatu yang melanggar syariat Allah. Mereka tahu ketika di dunia bahwasanya itu akan mengundang murka Allah di dunia dan di akhirat. Dan mereka berani tetap kekeh melanggar aturan itu. Mereka tetap kekeh melanggar ketetapan itu. Sehingga apa? Sehingga yang ada di dalam hati mereka di hari itu hanyalah amarah. Marah. Kenapa? Ya, sebodoh itu dirinya mau melakukan hal yang menjadikan dia akan susah di akhirat. Ya, jadi hanya amarah saja. Amarah bercampur dengan ketakutan. Ketakutan dengan apa yang dia lihat di hari itu. Dari pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Kejadian-kejadian yang dahsyat. Yang tidak pernah sedikit pun mereka lihat ketika di dunia. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan di surga bagi orang-orang bertakwa. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh kuping mereka. Kenikmatan yang bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati mereka. Maka kiaskanlah hal itu akan azabnya Allah. Azab yang Allah sediakan di hari akhir, di hari kiamat. Itu adalah azab yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Azab yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Dan azab siksaan yang tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Kalaupun Nabi SAW dan Allah menggambarkan ya hal-hal tersebut di dalam Al-Quran dan hadis dari berbagai siksaan neraka, maka sesungguhnya hakikatnya itu tidaklah sama, akan lebih mengerikan lagi, gitu ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyifati kepada kita akan buah-buahan di surga, ya. Dan kita dapati nama buah-buahan itu juga ada di dunia. Apakah kita hukumi bahwasanya itu sama? Tidak, itu jauh lebih nikmat. Itu berbeda secara hakikatnya. Ya, kenapa disebutkan nama-nama itu ya atau macam-macamnya? Agar akal kita dapat ya menangkap walaupun sedikit ya tentang macam kenikmatan itu. Ya, tapi hakikat hanya Allah yang tahu dan akan dirasakan oleh para penduduk surga. Begitu juga dengan azab di dalam neraka, ya. Dengan adanya nama-nama itu api, apakah itu sama dengan api dunia? Jelas berbeda, ya. Api di sana lebih menghancurkan, lebih membinasakan, lebih dahsyat, lebih panas, tidak bisa disamakan dengan api dunia, gitu ya. Namanya saja sama api, gitu ya. Tapi dari segi penghancurannya, pembinasaannya itu lebih dahsyat, jauh berkali lipat, tidak bisa dibandingkan. Sehingga ya ketika Allah Azza wa Jalla menyifati itu dalam Al-Quran, itu dengan tujuan agar kita mau menggunakan akal kita, ya, agar mau kita ya berpikir dengan akal kita, begitu. Kemudian amarah, takut dan sedih, menyesal,
Tidak bisa apa-apa lagi. Ya, mereka sudah pasrah. Nggak bisa kabur. Nggak bisa pergi. Nggak bisa mengakali. Nggak bisa membuat strategi-strategi batil. Sebagaimana yang mereka lakukan di dunia. Sedih. Sedih dengan kelemahan mereka. Sedih dengan kebodohan mereka. Dan inilah, ya, semua itu berkumpul di saat yang sama, di hati yang sama, hingga ia menjadi susah karenanya. Tadi katakan, idil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Idil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ketika hati menyesak sampai ke kerongkongan dengan menahan kesedihan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai 11. Wala yas'alu hamimun hamima. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wala yas'alu hamimun hamima. Di dalam surat Al-Ma'arij, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayat ini, ya, di hari itu tidak ada seorang teman karib pun yang menanyakan temannya, selengket apa sih kita sama teman kita? Sedekat apa sih kita dengan sahabat kita di dunia? Dengan bestie-bestie kita, ya, yang sefrekuensi, apalagi, sehati, sepemikiran, senasib, dan yang lainnya. Di hari itu tidak ada lagi namanya sahabat, jamaah. Di hari itu tidak ada lagi namanya, ya, teman dekat, karib, kerabat, nggak ada. La yas'al, kata Allah, nggak ada yang bertanya. Ya, antara sahabat itu tidak saling bertanya. Antara teman tidak saling menanyakan. Nggak ada yang care dengan kita. Semua kita hadapi sendiri-sendiri. Maka dahsyatnya di hari itu, kata Allah, sedangkan mereka saling melihat. Ini yang menarik, ya. Sahabat di dunia, gitu ya. Kemudian ketika di akhirat saling melihat tapi tidak ada yang saling bertanya. Wah, ini dahsyat maknanya ini jamaah ayat-ayat ini. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Mereka saling melihat tapi mereka tidak saling menyapa. Mereka tidak saling bertanya. Padahal hati mereka ketika di dunia saling terkait. Hati mereka saling terpaut. Hati mereka, ya, sefrekuensi. Menyukai hal-hal yang sama, menggemari hal-hal yang sama. Ya. Tapi di hari itu tidak ada lagi persahabatan. Bahkan namanya persahabatan itu terkadang lebih dekat daripada saudara. Begitu, ya. Kalau saudara, ya, itu mereka bisa saja sikut-sikutan gitu. Tapi kalau namanya hamim, sahabat, ya, orang akan berikan apapun yang dia miliki untuk sahabat sejatinya. Saking dekatnya itu. Bahkan terkadang melebihi kedekatan nasab. Saudara sendiri, saudara sekandung gitu, ya. Itu lebih dekat. Dan puncak kedekatan itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Mereka saling menatap, mereka saling melihat, mereka saling bertemu, tidak saling bertanya. Itu. Sampai seperti itu dahsyatnya hari akhir. Sampai seperti itu dahsyatnya hari kiamat. Allah katakan di ayat selanjutnya, pada hari itu orang yang berdosa. Ingat, Allah sebut mujrim. Mujrimnya orang berdosa. Pada hari itu setiap orang berdosa ingin sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab Allah dengan anak-anaknya. Apa maknanya? Ya Allah, ambil nih anakku, azab mereka, yang penting aku selamat. Bayangkan, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah,
yang begitu sayangnya kepada anak-anak kita di dunia. Kita rawat mereka, ya, kita bela mereka, ya, kita cari apa saja yang mereka senang, ya, yang membuat mereka bahagia. Kita berikan pakaian terbaik, kita berikan makanan terbaik, tempat tinggal terbaik, tempat tidur yang nyaman, pakaian yang bagus dan indah. Dari mereka kecil sampai mereka besar. Saat yang mereka besar pun, kita akan tetap menganggap mereka sebagai anak kecil, saking sayangnya kita kepada mereka. Tapi semua itu tidak berlaku jamaah di hari akhir. Ketika itu orang yang mujrim, yang berdosa, dia ingin sekiranya, ingin itu, dia terbesit dalam hatinya, ingin sekiranya kalau dia bisa menebus dirinya dari azab Allah dengan mengorbankan anak-anaknya. Bukan hanya anak-anaknya, kata Allah wa sahibatihi wa akhi, dia tebus dirinya dari azab Allah dengan pasangan dan saudaranya. Saudara yang dekat, sahabat tadi, kerabat, keluarga, bahkan pasangan kita jamaah. Orang yang selama kita hidup, kita melakukan mitsaqan ghalidha kata Allah, ikatan yang kuat, ikatan pernikahan. Semenjak kita menikah, maka orang yang terdekat dengan kita adalah pasangan kita. Orang yang tahu sifat kita, orang yang tahu selak beluk kita. Berbagai hal yang banyak orang tidak tahu, tapi pasangan kita tahu secara detail. Kita sayang dengan pasangan kita. Kita mencintai mereka. Tapi di hari itu kita akan menginginkan untuk menebus diri kita dari azab Allah dengan mengorbankan pasangan kita. Sehingga kalau seandainya kita paham konsep ini jamaah, maka kita tidak akan heran ketika mendengar hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi. Sampai dia menjadikan aku, kata Nabi, aku sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada pasangan kita jamaah. Kecintaan kita kepada anak-anak kita. Kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita, yang tidak berlandaskan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah kecintaan yang semu. Kecintaan yang tidak mendatangkan manfaat. Kecintaan yang tidak berguna. Karena semuanya akan hilang. Gitu ya. Semua akan hilang. Semuanya akan bias ketika nanti di akhirat. Kita akan ingin menebus diri kita dengan orang-orang yang kita cintai. Padahal di dunia kita mengaku, mengklaim kita cinta kepada mereka. Tapi ternyata ini semua adalah hal yang tidak akan terjadi kelak nanti di akhirat. Wa fasilatihi allati tuwi. Ia akan rela untuk mengorbankan keluarga yang melindunginya di dunia hanya untuk menebus dirinya dari azab Allah. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Dan bahkan dia rela mengorbankan semua orang di bumi ini seluruhnya. Ya. Kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ya, itulah puncak keegoisan manusia akan nampak dan jelas di hari akhir nanti. Kata Allah Azza wa Jalla menjawab semua harapan, keinginan yang tergambarkan dari seorang mujrim di hari akhir. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, ya. Sekali-kali tidak.
Innaha lawa, sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit ya kepala. Akan mengelupas kulit kepala. Kulit kepala jamaah. Kulit kepala kita akan terkelupas dengan panasnya api neraka yang bergejolak. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Jadi di dunia ini kita ini diseru, kita ini diajak, kita ini diarahkan. Ayo belajar agama, ayo belajar tauhid, ayo belajar al-wala wal bara. Ayo belajar bagaimana menjauhi dari kesyirikan, dari kekufuran. Kenali hal-hal itu. Kita diajak, kita diarahkan. Tapi kemudian kita berpaling, gitu ya. Kita berpaling. Tad'u man adbara wa tawalla. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, neraka itu akan memanggil-manggil orang-orang yang ketika di dunia membelakangi dan berpaling dari agama. Ya. Wa jama'a fa'au'a, dan orang itu hanya disibukkan untuk mengumpulkan harta dan menyimpannya. Oh, ini plek ya, sama persis sekali dengan fenomena manusia di saat ini. Kita hanya disibukkan untuk mengumpulkan harta. Ya. Kita hanya disibukkan untuk mengumpulkan kesenangan duniawi. Apa yang kita inginkan? Kita fokus untuk mengejar itu, bukan hanya mengejar kata Allah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa jama'a fa'au'a, mengumpulkan dan menyimpan. Jadi kita ini sibuk apa? Menyimpan saja. Menyimpan harta, menyimpan keinginan duniawi yang kita inginkan untuk meraih. Apapun itu. Ya. Jabatan, ketenaran, popularitas, pujian manusia. Kita cari, kita tumpuk. Ya, itu saja yang kita habiskan waktu kita, kesempatan kita di dunia ini yang Allah berikan, dan tidak akan Allah berikan lagi. Ketika waktu itu sudah habis, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita telah lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya ini sama seperti tadi. Kenapa orang itu marah ketika di akhirat? Karena dia itu memang bakatnya itu suka mengeluh. Dia tidak mau menyalahkan dirinya, dia akan salahkan orang lain. Kenapa kamu ajak saya ke sini? Kenapa kamu ajak saya untuk melakukan ini? Gara-gara kamu. Dia tuding. Dia tidak mau menuding dirinya sendiri. Kenapa dia begitu bodohnya untuk ikut-ikutan? Kenapa dia bodoh sekali sehingga dia mau untuk mengikuti orang yang jelas sesat? Dan jelas-jelas hatinya mengatakan, ya kalau dilihat hatinya secara fitrah mengatakan tidak, ini kemaksiatan, tapi dia tetap kekeh. Ya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua, kata Allah, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, apabila mendapatkan kebaikan, dia menjadi kikir. Ini sifatnya manusia nih, Allah Azza wa Jalla sebutkan setelah Allah tadi nafikan bahwasanya dia tidak akan bisa menebus dirinya dari azab Allah, bahkan azab Allah itu yang akan menghancurkan dirinya. Azab Allah yaitu api neraka itu akan mengelupaskan kulit kepalanya, dan api neraka itu akan memanggil-manggil orang yang seperti itu, yang membalikkan badannya, membelakangi dan berpaling dari agama ketika di dunia. Yang kerjaannya hanya menumpuk harta, yang kerjaannya hanya menyimpan harta, itu akan dibinasakan oleh api neraka yang mengelupaskan kulit kepala mereka. Allah sebutkan manusia itu bersifat suka mengeluh. Kalau ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Kalau mendapatkan kebaikan, dia kikir. Kecuali satu golongan. Siapa mereka? Kata Allah, illal musallin. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Bagaimana orang yang melaksanakan sholat? Ada di ayat-ayat berikutnya. Jadi tidak semua orang sholat ya. Hanya orang-orang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sampai akhir. Inilah kriteria orang sholat yang tidak berlaku kepadanya sifat tadi, suka mengeluh.
Jadi kalau kita sholat tapi suka mengeluh, berarti kita harus introspeksi diri kita. Berarti ada yang salah dengan sholat kita. Ada yang salah dengan bagaimana komunikasi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menjalin hubungan kita kepada Allah. Kalau kita masih suka mengeluh, kita masih suka nyalahkan orang lain, begitu ya. Jadi Al-Quran ini menggabungkan tentang apa jamaah? Menggabungkan tentang bagaimana kita harus bertauhid dan bagaimana kita harus berakhlak dan beradab. Maka tazkiyatun nafasnya adalah ya berhubungan erat sekali dengan tauhid gitu. Tidak bisa dipisahkan karena semuanya satu di dalam Al-Quran, begitu ya. Allah Azza wa Jalla ya, mengumpulkan semua aturan di dalam syariat ini di dalam Al-Quran dan semuanya satu kesatuan ya, akhlaknya, adabnya, tauhidnya ya, hablum minallah wa hablum minan nas, itu semua saling berkaitan ya. Tidak bisa kita hanya memegang satu sisi saja dan mengabaikan sisi yang lain. Ini sama saja dengan apa? Orang yang beriman dengan sebagian dan kufur kepada sebagian. Syarat ini satu kesatuan yang harus kita pelajari secara utuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh keseluruhan. Jangan pilih-pilih. Ya, jangan pilih-pilih. Jangan hanya ingin itu, tidak ingin itu. Tapi kita harus berikan semua diri kita, hidup kita, mati kita untuk Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Ya, apapun yang datang kepada Allah, apapun yang datang dari Allah, ilmu apapun itu, pembahasan apapun itu. Kalau itu qala Allah wa qala Rasul, agungi dia, hormati dia, ya. Agungkan ilmu Allah. Maka ilmu kita masuk ke dalam hati kita sehingga mudah untuk kita amalkan. Dan disitulah terdapat keberkahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian al-mu'allif katakan di sini ya. Maksudnya tentang surah Al-Ma'arij tadi. Wala yas'alu hamimun hamima. Mereka saling memandang tapi tidak ada yang saling bertanya. Tak ada seorang kerabat pun, sahabat pun yang bertanya kepada sahabatnya mengenai kondisinya. Padahal ketika itu ia melihatnya dalam kondisi yang paling buruk. Buruk. Ia disibukkan oleh dirinya sendiri dan membuatnya lupa pada orang lain. Padahal itu teman dekatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Allah juga berfirman, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Dan jika seseorang yang berat dosanya, ya, yang berat dosanya, ini memanggil orang lain untuk ikut memikul dosanya, itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun dari dosa itu, meskipun mereka yang dipanggil adalah kaum kerabat. Jadi kalau orang sedang memikul dosa nanti di akhirat, dia keberatan dengan dosanya, dia lihat ada kerabatnya di dekat dia, dia panggil untuk sharing ya dosa, memikul dosa, mereka nggak akan mau. Mereka tidak akan mau untuk memikul dosa. Ikrimah berkata, maksudnya ialah tetangga yang minta belas kasihan kepada tetangganya pada hari kiamat sambil berkata, ya Rab, tanyakanlah orang ini, kenapa ia menutup pintunya dariku? Ya. Sementara orang kafir minta belas kasihan kepada orang mukmin, dia berkata, wahai orang mukmin, sungguh aku pernah menolongmu. Kamu sudah tahu bagaimana sikapku padamu di dunia. Hari ini aku membutuhkanmu. Orang mukmin tersebut terus dimintai pertolongan di depan Rabb-nya hingga ia dikembalikan ke tempat tinggalnya, yaitu neraka. Ya. Apa maknanya ini? Sesama teman akan saling minta tolong. Sesama tetangga akan saling minta tolong. Kenal dia, makanya minta tolong. Bahkan orang kafir pun akan minta tolong kepada orang mukmin yang di dunia dia pernah tolong. Begitu ya. Dia ungkit jasanya. Ini kata Ikrimah ini tentang penafsiran ayat tadi. Kata Ikrimah, murid dari Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in jalil. Kata Ikrimah, dia akan bertanya, dia akan berkata, dia akan minta tolong, terus minta tolong sampai dia dikembalikan ke dalam neraka orang kafir ini. Ya. Si mujrim ini akan dikembalikan ke neraka dan dia akan terus meminta tolong. Begitu ya.
Pada hari kiamat seorang ayah juga minta belas kasihan kepada anaknya. Ayah, ibu juga sama konteksnya. Ya. Dia berkata, wahai putraku, ayah macam apa aku ini? Kalau ibu berarti ibu macam apa aku ini? Ia memuji anaknya dengan kebaikan. Lalu dia berkata, wahai putraku, aku membutuhkan 1 biji sawi saja dari kebaikanmu untuk menyelamatkanku dari kondisi yang kau lihat sekarang. Minta saja 1 kebaikan yang paling kecil. 1 biji sawi. Putranya berkata, wahai ayahku, alangkah mudahnya permintaanmu itu. Tetapi aku juga dalam keadaan takut seperti yang ayah rasakan, seperti apa yang ibu rasakan. Kita sama-sama takut, sama-sama butuh, gitu ya. Sedikit apapun amalan itu sangat berharga. Sekecil apapun kebaikan itu sangat berharga. Jadi gak akan ada orang yang mau berbagi kebaikan di hari itu. Gak akan ada yang mau berbagi pahala. Kenapa? Karena dia sendiri butuh. Dia sendiri butuh. Aku tidak bisa memberikanmu apa-apa. Lihat apa kata anaknya ini. Ya. Sang ayah lalu minta belas kasih kepada istrinya. Kalau istri berarti ya dia minta kepada suaminya. Dia berkata, wahai istriku, suami macam apa aku ini? Ya. Ya. Juga kalau istrinya dia akan berkata, wahai suamiku, istri macam apa aku ini? Lalu ia memuji istrinya dengan kebaikan. Ya, kalau suami berarti dia memuji suaminya dengan kebaikan. Lalu berkata kepadanya, aku memohon kepadamu 1 kebaikan saja yang bisa kamu berikan kepadaku untuk menyelamatkan aku dari kondisi yang kamu lihat ini. Istrinya menjawab, alangkah mudahnya permintaanmu, tetapi aku tidak bisa memberimu apa-apa. Sesungguhnya aku juga merasakan ketakutan sebagaimana yang engkau rasakan. Gak ada yang bisa saling menolong. Gak ada yang bisa saling melindungi. Semuanya nafsi, nafsi. Dia mengatakan diriku, diriku. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Dalam surah Mutaffifin ayat yang ke-6. Hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunai. Hingga salah seorang dari mereka tenggelam di dalam keringatnya hingga mencapai pertengahan kedua telinganya. Pertengahan kedua telinga. Ya. Kita yang biasa di AC saja, ya, ketika AC kita mati dan kita kepanasan, kegerahan, keringatan, kita tidak nyaman jamaah. Itu baru panasnya dunia gitu ya. Kita tidak nyaman. Apalagi dengan panasnya nanti di padang mahsyar yang dikatakan ya dia tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Seberapa panasnya itu kira-kira? Ya. Seberapa tidak mengenakan, tidak nyaman kondisi itu. Miqdad bin Aswad Al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika hari kiamat tiba, matahari akan didekatkan dengan para hamba hingga berjarak sekitar 1 atau 2 mil. Perawi berkata, saya tidak tahu mil mana yang beliau maksudkan. Apakah mil ukuran jarak di bumi ataukah mil yang digunakan untuk mencelaki mata. Hingga, karena saking dekatnya, mereka terpanggang oleh panasnya matahari. Mereka tenggelam dalam keringat sebatas amal mereka. Semakin banyak dosa, semakin tenggelam. Begitu ya. Di antara mereka ada yang tenggelam hingga ke kedua lututnya. Di antara mereka ada yang tenggelam sampai ke pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang tenggelam seluruhnya. Baik itu ya. Dan diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini mungkin dapat menjadi pembahasan kita dan kajian kita di siang hari ini ya, berkaitan dengan kedahsyatan ya dan kondisi hari kiamat, hari akhir. Insyaallah azza wa jalla kita akan bahas poin berikutnya di poin yang ketiga di pertemuan yang akan datang. 3 ya, poin yang ketiga yaitu potret perhitungan amal. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ibu Tika yang tadi sudah membacakan materi kita di siang hari ini, insyaallah azza wajal. Baik, jikalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Insyaallah akan kita bahas bersama. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, tadi kalau saya mau bertanya, Ustadz, kalau nggak salah mendengar khilaf tadi mendengar Ustadz mengatakan orang kafir itu apapun dia perbuat kadang bisa jadi Allah menundanya Ustadz ya. Artinya tidak diazab di dunia tapi nanti disempurnakan di akhirat. Begitu ya Ustadz penjelasannya. Afwan, Nah, penjelasannya begitu ya Ustadz. Ustadz iya, jelaskan nah, tadi itu begitu. Nah, mafhum mukhalafahnya pemahaman terbaliknya saya artinya bagi kita yang beriman kepada Allah Ta'ala terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala terhadap musibah itu adalah bentuk, artinya sesuatu yang Allah tidak ridho itu Allah berikan kita di sini sesuatu hukuman bahasanya gitu, tapi yang sangat ringan jika kita redho itu menghapus dosa-dosa kita. Kelak di akhirat tidak dihukum lagi. Memahaminya demikian nggak Ustadz? nah, ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita secara kasat mata dan kita sabar, itu akan menghilangkan berbagai kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Dosa-dosa kita itu terhapus tentu dengan musibah, dengan bersabar kepada ujian, cobaan, musibah. Itu secara otomatis. Nah, Nah, artinya Ustadz, ini kan pemahaman yang harus dirubah ya Ustadz. Artinya pada saat kan tadi dibilang manusia tuh lebih banyak berkeluh kesah ditimpa musibah ya Ustadz. Saya memahaminya bahasanya gini Ustadz. Ini salah satu bukti bahwa kita tidak mengenal Allah ya Ustadz. Bahwa apa yang turun dari Allah terhadap kodok dan kodar itu sesungguhnya tidak ada yang turun dari Allah kepada hambanya kecuali kebaikan. Hanya secara lafaz memang disebut ada takdir baik dan buruk gitu ya Ustadz. Memahamin dari lafaz bahwa ada takdir baik dan buruk itu dari sisi hambanya menerima ya Ustadz. Tetapi pada hakikatnya seluruhnya itu menjadi kebaikan ya Ustadz. nah, semua menjadi kebaikan. Ya, Selama itu artinya ujian, nah, sahih. artinya selama ini kan kita saya sedang merubah mindset pikiran kita nih gini lah Ustaz. Artinya apa yang diturunkan dari sisa Allah itu sesungguhnya kebaikan. Ujian ini bentuk sayang Allah yang berbeda gitu kan Ustaz, artinya gitu loh. Ini diberikan jika kamu bersabar ini menjadikan pahala sabar terus diampuni dosanya dan Allah berikan sesuatu yang tanda kutip bla bla blanya gitu loh Ustaz. Nah pemahaman ini kan harus dibangun bahwa Allah itu tidak zolim, Allah itu merebutkan itu tidak ada sesuatunya itu kebaikan. Itu merubah mindset itu tuh betul-betul harus mengenal Allah ya Ustadz. Begitu Nah, artinya gini tadi kan disebutkan itu kita senantiasa nanti orang kafir tuh mencari penyebab, menyalahkan, mencari sebab, menyalahkan gitu kan terus Ustadz. Nah itu kan di dunia kan itu yang kita lakukan Ustadz. Ini sebabnya kenapa nih? Gara-gara ini gini nih. Tapi kalau kita memahami ini perbuatan Allah, tidak akan pernah terjadi baik itu kebaikan mau keburukan semua biiznillah kan Ustadz. nah, sahih. Hanya di sana apakah Allah redho atau tidak yang kita berharapkan itu kebaik ada yang keredoan Allah bukan hanya sekedar Allah izinkan ya Ustadz. Ini membongkar hati yang seperti ini bagaimana Ustadz? Caranya mindset kita bahwa setiap musibah ini kita harusnya katanya tingkat yang paling yang satu lagi yang saya malam tadi baru membaca sabar. Sabar itu dalam musibah itu wajib ya Ustadz. Nah, wajib. Nah, saya Wajib. Nah, memahami bahasanya itu begini Ustadz.
kita kan perintah Allah tuh mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat ya Ustaz. Sejajar ya Ustaz. Orang kita nih saya membahasakannya pada saat kita meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat agak belakang aja ujung sholat atau kita melalaikan sholat artinya itu tidak pada tepat waktunya atau waduh asar jam setengah 4 kita sholat jam 5 itu ada rasa nggak nyaman. Tapi pada saat terhadap musibah kita nggak merasa bersalah kalau kita nggak sabar. Terus dengan bahasa-bahasa kan nanti bilang saya ini bukan ini pasar sabar tuh ada batasnya. Ini saya merasakan astagfirullah. Ternyata kita memahaminya sabar itu boleh memilih gitu Ustaz. Sedangkan sabar ini bagian dari iman ya Ustaz. Sedangkan sholat itu bagian dari amal zohir. Begitu Kak Ustaz memahamin. Saya malah tadi memahaminya gini. Oh ternyata sabar itu kan adanya di hati ya Ustaz. Nah, ada yang di hati. Dan Oke. kewajiban kita untuk bersabar, benar. Nah, di dalam sholat ada sabar gitu kan Ustaz. Jadi pada saat bermusibah datang kepada kita seolah-olah kita boleh memilih Ustaz. Tidak sabar itu kita mengambil pembelaan diri manusia itu ada sabar batas, ada batas sabar itu ada batasnya macam-macam. Saya ini bukan nabi, iya memang enak aja ngomong gitu kan yang ngalamin saya gitu kan Ustadz, artinya banyak hal gitu. Tapi kalau sholat kan di sana tidak ada pembelaan diri kan Ustadz terhadap sabar itu. Ini pemahamannya bagaimana nih Ustadz? Artinya ini keumuman kita dalam dalam itu tuh sabar tuh sepertinya bukan kewajiban gitu loh Ustadz, sebagaimana sholat tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa pada saat ditimpa musibah kita nggak bersabar. Apa nih fenomena apa nih Ustadz? Bagaimana mau menjawabnya Ustadz? Iya, memang seperti itu. Jadi banyak orang yang tidak ngeh dengan sabar ini, ya. Bahwasanya dia tetap wajib untuk bersabar, gitu ya. Sebagaimana dia wajib bersabar untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Bu Meti, salat misalnya ya. Sebagaimana dia juga wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban lain, ya. Seperti itu juga dia wajib untuk bersabar. Dan sabar itu adalah perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak ada tapi menapi, ya. Tapi saya, tapi ini tidak ada. Perintah Allah Azza wa Jalla adalah untuk bersabar apapun yang dia lakukan, ya, apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada kita, kita bersabar dari semua ketetapan-ketetapan itu tanpa tapi, ya. Dan semua ini tentu ketika itu menjadi sebuah teori yang dipelajari, akan banyak manusia yang lalai. Makanya kan Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Banyak kita yang sudah tahu teorinya tapi tidak mampu untuk mengaplikasikannya karena jarangnya ini tawasau bisabri wa tawasau bil haq. Ya. Saling menasehati, saling menguatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Oke, Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr kan mengatakan seperti itu, ya. Idzal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa sabar itu harus saling menasehati? Karena dia butuh untuk selalu diingatkan, bukan hanya saja diilmui. Begitu Bu Meti, ya. Sabar itu tidak hanya untuk diapakan? Dipelajari saja, tetapi juga untuk diingatkan. Ini berhubungan dengan ayat yang tadi, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, peringatan itu, nasihat itu, ya, penguatan itu akan ngefek, akan memberikan dampak, ya, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau memang dasar kita adalah orang mukmin, dasar kita ini keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka diingatkan untuk bersabar, kita akan kuat. Ya, kenapa? Karena dasarnya itu tadi ada iman. Tapi kalau kita tidak memang, ya, kita hanya iman itu sekedar di lisan saja, tidak ada di hati kita, maka ketika diingatkan untuk bersabar tidak akan ngefek. Kenapa? Karena tidak beriman dasarnya. Begitu, Allah Ta'ala alam. Iya Ustadz Afwan, saya kan karena membahasakannya gini, perintah itu kan, ini kan perintah ya Ustadz, ista'inu bisobri wasolah gitu kan Ustadz. Di awalnya Al-Baqarah 45 itu kan Nah, begitu. Kemudian diulangin lagi baru pakai ayyuhalladzina amanu gitu kan. Terus saya membahasakannya, iya ya,
harusnya kalau memang mau minta pertolongan Allah, kudu sabar gitu loh. Itu poin pertamanya gitu loh, Ustaz. Kalau sabarnya nggak dijalankan, ya Allah berpaling. Ini simulasi hati saya gitu loh, Ustaz. Karena perintah Allah kamu sabar. Kemudian minta pertolongan dengan sholat. Dalam sholat kita bisa mengadu dalam sujud gitu kan, Ustaz. Ini analognya saya gitu loh. Iya. Artinya seperti itu. Dan kemudian saya ingat lagi Ibnu Qayyim, saya sedang di depan saya ada buku Sabar Perisainya Orang Mukmin Ibnu Qayyim gitu loh, Ustaz. Itu kan ada 90 lebih ayat mengenai sabar, Ustadz. Dibandingkan perintah sholat, ternyata kan perintah sabar ini luar biasa ya, Ustadz. Nah, Tapi iya. di dalam realita kehidupan ternyata ini nggak nyampe ke Ustadz, ke hati-hati kita. Yang berlaku itu hawa nafsu, Ustadz. Ini testimoni diri loh, Ustadz. Nah, sahih. Semua untuk Ya, semua gitu. ya, Nah, artinya saya sampai tafakur, Masya Allah. Karena iman itu separuh sabar, separuhnya syukur gitu ya, Ustadz. nah, Kehidupan kita cuma dua, diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan. Saya di pembukaannya buku Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kita tuh terbalik. Padahal seharusnya diberikan ujian musibah, itu rahmat Allah akan datang. Sedangkan ujian kesenangan hidup itu sesungguhnya musibah. Saya sampai kaget bacanya, Ustadz. nah, Artinya begitu memahaminya. Pantasan para sahabat itu begitu takut dengan kesenangan tipu daya yang dicurahkan gitu kan, Ustaz. Kesenangan hidup di dunia yang menipu ini, Ustaz. Jadi saya nah, membaca kata pengantarnya, justru musibah itu sesungguhnya Allah sedang hendak gitu lah. Wah, saya bilang nih harus dibongkar luar biasa nih hati ini terhadap apa yang turun datangnya dari Allah. Karena kan sesungguhnya kita menganggap musibah itu tempat kita berkeluh kesah. Kalau bahasanya di Ibnu Qayyim, pada saat manusia itu diberikan musibah berkeluh kesah, diberikan nikmat melampaui batas. Saya bilang gak ada yang benernya jadinya ya manusia ini. Astagfirullah. Loh, ini kan muhasabah pada diri, Ustaz. Saya tuh sampai kaget ya Allah ya Rabb. Iya ya. Saya bahasan nih kan belajar Ustadz. Tadi Ustadz bilang itu bukan hanya sekedar diilmui tapi aplikasikan Ustadz. iya, Artinya sahih. Nah, sabar. Sedangkan kehidupan kita ini dari waktu ke waktu ujiannya kan cuma dua itu aja Ustadz. Saya sampai bilang nah, Masya Allah. Kalau akhirnya saya mengingat pantasan Rasulullah minta samanya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis tuh saya paham pelan-pelan. Oh ya Allah, Rasulullah aja minta, ya Allah dengan rahmatmu hamba mohon pertolongan. Itu Rasulullah Ustaz. Masya Allah. nah. Wah, ini bahasa sabar nih saya terpukul banget. Bu Tika punya nih bukunya sama-sama kita fotokopi Bu Tika. Masya Allah. Bolehlah dibahas nanti setelah atas jatuh nafas. Insya Allah. Artinya Ustadz ini kan bahasanya Ibnu Qayyim mengatakan perisai seorang mukmin bukan muslim Ustadz, mukmin. Nah, nah, Saya sampai bilang ini kan ada pintu sabar ya Ustadz nanti di dalam jannah ya Ustadz sampai Allah menspesialkan ayat buku ini ujungnya mengkaitkan sabar dengan sifat Allah yang sabur gitu loh Ustadz. Wah saya sampai Masya Allah ya. Jadi ini tafakur kena saya 3 hari ini kurang sehat Ustadz perut saya lagi ya Rab. bermasalah. Saya ini Syafaqillah. ya amin insya Allah. Jadi mendapatkan saya harus sabar. Jadi masa gitu terus akhirnya merasa gitu, oh iya saya punya bukunya nih saya bongkar lagi gitu loh. Artinya itu yang akhirnya menguatkan saya. Tidak ada yang turun dari Allah Ta'ala kecuali kebaikan. Oke? Artinya Nah, di dalam seperti itu jika kamu melakukannya tahapan yang saya pahamin itu ulama mengatakan sabar itu kewajiban ya Ustadz bagi kita. nah, Sedangkan ridho itu di atasnya, ya kan Ustadz?
bukan kewajiban, tapi di atasnya kesabaran itu adalah redho baru syukur. Itu lebih utama lagi gitu loh. Oh, Masya Allah, Nah, tingkatannya Masya Allah ya. Itu kan, aduh, ini amalan hati yang luar biasa ya Ustadz. Itu nah, yang saya sahih. pahamin Ustadz. Masya Allah. Ya Rab, Artinya, semoga Allah. iya Ustadz, artinya ini mudah-mudahan kita betul-betul menjadikan sabar dan sholat menjadi penolong itu betul-betul kunci ya Ustadz. Tidak sekedar Nah, sekedar lafaz, tidak sekedar kita baca. Jadi saya bilang, oh iya ini perlu tafakur. Ini apa maksudnya ini gitu loh. Gitu Ustadz Afwan. nah, sahih. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Bu Meti. Barakallahu fiik. Iya Ustadz. Ini kadang-kadang hati itu begitu ya Ustadz. Belajar amalan hati itu ternyata eh, membuat apa ya Ustadz? Hati itu maka saya memahami gini. Innallaha alimun bizati sudur. Allah sangat tahu apa yang ada di hatimu gitu loh Ustaz. Iya, Ya, artinya dengan demikian tuh saya merasa oh ini yang disebut karena saya sedang belajar memahami asma sifat Allah. Inilah yang disebut dengan Rabbul Alamin. Makanya coba dibuka nih, coba ditafakurin nih. Bukunya ada nih di sini. Itu sepertinya memang dituntun, dibimbing loh Ustaz. Artinya ya Rab. gitu. Nah, Iya, artinya saya merasa, Masya Allah, ini Rabbul Alamin. Latiful Khadir, Allah berjalan ini gitu loh. Saya itu kan, saya bilang Ustadz, saya nggak paham apa-apa, tapi merasa ini ada yang ini, ingat ini. Saya ingat ini samanya butika fotokopi ini, sekitar 6-7 tahun yang lalu ya butik kita fotokopi ini. Masya Allah. Dan ayat ini bilang itu 90 ayat itu sepertinya saya kemarin malam tadi bilang sama Bu Sis, seperti menguap Ustadz 90 ayat itu. Malam tadi, iya ya kan disebutkan antara perintah sholat dengan sabar itu Allah itba artikan sebanyak bagian kita surat Ar-Rahman 31 kali Allah setiap yang Allah ulang-ulang di sana kan pasti ada penekanan itu ada sesuatu yang Allah inginkan gitu kan Ustadz memahaminya. Nah, Saya sampai ya Allah beristighfar panjang sama Allah. Kalau basiro tertutup begitu ya Ustadz. Kalau Allah belum buka kan tertutup nah, itu demikian halnya dan tidak ada yang menutup kecuali dosa ya Ustaz. sahih. Saling berkaitan ya. Nah itu yang saya bilang Ustaz, simulasi hati yang demikian itu menyesakkan dada Ustaz, Nah. membuat perutnya semakin mulus. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ya Rab. begitulah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di akhir ayat ini, dibimbing, dituntun dengan sebagaimana yang Allah inginkan, gitu ya Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah. Amin ya Rab. Amin, amin ya Rab. Allahumma stajib. Baik, mungkin itu ya pembahasan kita di hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, ya, menguatkan kita, mengokohkan kita dalam beramal terhadap ilmu. Kurang lebihnya, namun maaf ya jamaah semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Attafihu sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Iya.